Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya. Kita masih main game Undawn nih. Jadi ceritanya hari ini gua mau ngasih beberapa tips dan info kepada kalian tentang perihal level 70 yang sebentar lagi. By the way, bukan sebentar lagi juga ya. Jadi gua baru menyelesaikan daily dan terlihat di bagian atas ada 6 hari lagi menjelang level 70. Jadi kemungkinan besar di hari Senin tanggal 28 baru menginjak kita ke bagian yang baru ya, level 70. Nah, jadi ada beberapa hari menjelang hari itu, cuma kebetulan gue pengen ngasih tips dan info ke kalian seputar apa sih yang harus dipersiapkan secara bijak dan cerdas. Yang penting efisien dan cuan ya, menjelang level 70. Mungkin udah banyak dari teman kita yang udah konten kreator bikin, jadi ini versi gua. Nah, yang pertama yang pengen gua kasih tahu bahwa kalau kita udah menginjak level 70, pasti akan terbuka map baru. Bener banget, ada namanya Golden Desert. Nah, Golden Desert ini yang gua kasih istilahnya saran ke kalian untuk sekarang menjelang 6 hari ke depan ya, itu adalah mengeksplor ini map. Jadi kalau bisa kalian sudah istilahnya ada beberapa bagian dari map ini yang sudah kalian jangkau dengan kalian explore. Cuman yang jadi saran dari gua pertama, kalian mengeksplor itu fokuslah pada bagian resource-nya saja. Nah, seperti ini. Jadi kebanyakan dari resource itu berada di bagian bawah kanan. Itu kayaknya all in one komplit itu ya. Dan di bagian kiri itu ada daging-dagingan, kebanyakan hewan, dan di bagian atas rata-rata kebanyakan tanaman. Nah, ya udah explore aja. Nah, mungkin kalau kalian punya spare waktu yang lumayan setelah kalian daily dan main game segala macam, ternyata untuk satu bagian wilayah di Golden Desert ini itu hampir 85%-nya adalah satu rangkai jalan. Jadi satu jalur dari base ke base. Jadi antara penjara Mojave ya. Nah, itu kalau kalian telusuri tuh satu wilayah tuh keliling aja. Nah, jadi nggak kayak di hutan kan yang ribet, atau misalnya kalian nggak tahu nih model jalannya karena ada rumput atau hijau-hijau dan terhalang pandangan karena pohon. Enaknya kalau menelusuri yang di wilayah sini itu tuh kan datarannya datar dan bisa kelihatan kan mana yang mana yang tanaman, mana yang zombinya gitu, mana yang hewannya, dagingnya dan segala macam. Jadi nanti kalian bisa menemukan secara langsung spot tempat farming kalian. Nah, disitulah nanti istilahnya cara cerdas kalian setelah menginjak level 70, kalian langsung teleport ke sini, langsung kalian farming. Nah, jadi tidak perlu pula kalian harus mencari lagi di mana ya gitu. Jadi setelah gua mencari ini, ada beberapa bagian yang mungkin bisa jadi spill sedikit setelah gua analisis ya. Gua cek. Ada mungkin banyak di tempat tanaman, nanti kalau kalian mau farming itu di bagian atas. Di bagian atas sebelah kiri, pojok kiri. Nah, terus sama di bagian menara namanya Sandhurst RV Camp. Nah, itu banyak tanaman. Terus kalau untuk yang hewan daging-dagingan, bener banget yang di sebelah kiri bawah. Nah, nanti patokannya ke pangkalan udara Helia, tapi di bagian bawahnya. Untuk tambang, itu bisa dua spotnya, dekat oasis sebelah kanan, atau di bagian atas. Pas di dekat Sandhurst juga, tapi agak ke kanan. Nah, itu. Di wilayah yang situ. Nah, itu ya. Nah, itu nanti dari persepsi gua, mungkin bisa jadi kalian punya tempat yang bagus, spot yang emang jarang diketahui sama orang, makanya telusuri lebih dulu. Nah, gitu. Dan emang fokusnya hanya menelusuri, jadi bukan istilahnya memperbaiki atau repair si menara sinyal. Karena dikhawatirkan kalau kalian repair, nanti kan ada box. Biasanya kan ya, kalau kita repair ada box khusus tambahan. Nah, untuk menara sinyal, cuman pas kalian repair, kalau nggak ada kan sia-sia. Jadi kerja kalian 2 kali, kalian naiknya 2 kali, makan waktu lagi. Nah, jadi pas nanti aja kalau udah kebuka level 70 baru kalian repair. Jadi untuk sementara jangan repair dulu, telusuri aja tempat bahannya. Nah, baru nanti cari spot yang bagus, pas level 70 langsung farming. Oke? Sebelum lanjut, gue mau ngasih tahu bahwa kemarin gue udah bikin karakter yang untuk beberapa server. Dan akhirnya ya, dan itu juga sebagai gue menepati janji, nah juga sih, intinya emang kewajiban guanya aja, cuman baru kesampaian. Buat server Gold Rush, kalau nggak salah, terus ada Redwood Forest sama Block Cave, nah itu nanti menyusul ya. Pokoknya sebisa mungkin gua cover semuanya. Dan beberapa orang yang udah di request di server Raven, itu juga lupa gua cantumkan, nanti gua cantumkan. Nah, oke. Terus berikutnya gua mau ngasih saran, ada kendala terkait map yang di Golden Desert, yaitu rehidrasi dan sandstorm.
Jadi masak baik buff, baik yang lain-lain, nah itu terserah kalian. Cuman yang gua jadi permasalahkan yang pertama emang bagian talent atau peran. Jadi emang akan rehidrasi parah di sana. Jadi sebisa mungkin level shift kalian itu udah chef ya. Ya, chef kalian tuh udah level 20 lebih. Nanti kalian bisa mendapatkan istilahnya tabung box air yang lebih besar ukurannya. Jadi penyimpanannya sampai 500. Kalian nggak perlu lagi 2 kali, 3 kali untuk ngisi air atau pergi ke oasis. Kalian udah punya cadangan. Kalian udah punya box minum yang lebih besar. Cuman permasalahannya kan nggak semua kita, misalnya masak itu bakal, oh ini nih sehari-hari masak tuh jarang gitu, karena mungkin urusan kerja atau waktu. Jadi saran dari gua emang kalian persiapkanlah payung, jadi tempat istirahat. Ini kayak istilahnya bahan yang emang digunakan bagus, kalian bikin 2 atau 3, dan itu paket komplit. Kalian dapat buff getter, kalian dapat pengurangan rehidrasi, terus kalian bisa rehat sejenak, masak dan segala macam. Nah, pakai itu. Nah, kalau gua sih bakal gua bikin nanti ini tempat istirahatnya. Toh otomatis kalau kita farming kan daripada pakai buff food, nah, mending pakai ini. Jadi minumnya dapat, makanannya dapat gitu. Nanti jangan lupa beli ini, bikin ini. Nah, di samping nanti kalian kalaupun bisa level chefnya dinaikin sampai level 20 ya. Kalau untuk makanan buff sih sepertinya kayaknya gue serahkan ke kalian karena itu balik lagi ke masing-masing kalian prefernya kemana. Dan yang terakhir lebih ke bahan ya, balik lagi ya ke bahan. Jadi emang kalau di kita level 70 tuh masih menggunakan bahan yang level sekarang, sama lah ya kayak level sebelumnya juga. Nah, level ini bahan ini emang ada keterbatasan karena toh juga nanti kita akan fokus ke farming bahan level 70. Nanti level 60-nya kayak sekarang ya udah diabaikan aja. Nah, jadi karena kita butuh yang contoh nih kan kayak kain serat kimia ada di level 72. Terus nanti ada kulit premium level 76 dan segala macam. Dan untuk senjata itu kalau nggak salah ada aluminium keras, dan hampir semua level 70 senjata baik yang main weapon atau yang senjata berat make itu aluminium alloy keras ya. Nah, jadi memang itu yang dicadangkan. Cuman kita bagaimana sih supaya bisa hemat daya dan cuan? Kalau setelah gua hitung-hitung, pertama memang alangkah baiknya kita menyimpan level 70 bahannya dari yang 3 itu. Jadi kayak yang aluminiumnya, alloynya, terus dari yang bagian premium kulit yang tadi, sama yang serat kimia. Nah, simpan aja gitu. Jadi kayak jatuhnya kita nggak jualan dulu sekarang karena harganya lebih rendah, tapi nanti kita jor-joran pas di level 70. Cuman permasalahannya kan ada di bagian pertama refine, terus kedua resource kan. Jadi kalau gua boleh ngasih saran di bagian refine, contohnya kalau misalnya kalian ini, jadi pas kalian refine bahannya pasti akan berkurang. Cuman kan istilahnya gimana kita tetap cuan nanti langsung jor-joran, sedangkan kan ini pasti di limit. Nah kalau dari gua kan pertama memang harus diimbangin. Jadi ada refine yang pakai pelumas untuk yang material hijau, ada yang pakai radiator yang untuk bagian biru. Nah, sebisa mungkin beli aja tiap hari. Nah, belinya kan bisa nanti lewat asis kan. Nah, coba aja nanti pokoknya usahakan beli tiap hari si yang tadi itu, 2 bagian itu. Kalau nggak salah penambahannya, nah ini ya, penambahannya 200 dan 100 kan. Jadi hanya refine sejumlah nilai si radiator dan pelumasnya aja untuk tiap hari. Toh juga nanti akan bertambah terus kan. Nah, walaupun kalian nanti memakai yang pelumas dan radiator, nah kalian bisa nanti untuk bikin yang si alloy tadi, kain serat atau kulit premium. Nah, sehingga kalian punya cadangan refining, sama kalian punya cadangan yang material level 60. Intinya, habiskan aja radiator dan pelumasnya, sisanya biar si refiningnya recovery. Tapi apakah worth it? Worth it, 1. Apakah bijak? Bijak, 2. Cuman yang gua lebih tekankan, jadi kalau kalian tahu kan setiap hari ada kita mendapatkan event. Nah, yang kalian tahu lah pasti ini ya.
event Blood Moon, partikel radiasi atau hujan karat. Lebih dikenal ke Blood Moon sih. Nah, ini akan mendapatkan harian untuk bahan baku yang hijau 20 per hari. Maksimal ya dia kan 2 kali kan, siang sama maghrib malam. Ini akan disesuaikan dengan level kalian. Kalau kalian menginjak level 70 nantinya, nah, pasti nanti bahan level 70 ke atas yang dipakai. Nah, ya udah. Jadi kalian nanti akan fokus ke situ untuk mendapatkannya. Kalaupun nanti kalian misalnya di luar dari farm ya, misalnya di luar kalian dari gathering di peta Golden Desert, ya Golden Desert. Nah, cuman kalau gua prefernya manfaatkan event itu dan pakai sejumlah kapasitas nilai talent atau peran per harinya untuk gather yang level 60. Kalau hariannya kan ada kurang lebih 1.800. Ya, terserah lah ya, kalau kalian mau cuan juga gather lah itu. Cuman kan konsekuensi refine yang tadi. Cuman dari gua untuk menghemat energi kalian, menghemat waktu sehingga kalian bisa ngelakuin yang lain, sejumlah nilai 1.800 harian untuk misalnya farming, manfaatkan itu ke yang sini. Jadi kalian tuh farmingnya itu untuk beberapa hari seminggu ke depan, itu fokusnya ke yang cooler main aja. Jadi peta yang sekarang aja. Jadi bukan yang ke besok nih. Jadi kan orang pasti berbondong-bondong dan banyak dan rame kan. Jadi bukan ke Golden Desert-nya, tapi masih di cooler mines-nya. Jadi kalian farm di situ selama seminggu, sejumlah yang 1.800 tadi, tapi untuk mendapatkan bagian si materialnya yang untuk level 70, kalian manfaatkan yang event Blood Moon-nya. Nah, itu. Jadi kalian bisa dapat dua-duanya. Refine-nya juga hemat. Karena kalian pasti nanti setengah dari yang Blood Moon, setengah dari yang level 70, setengah yang level 60. Nah, gitu. Kalau gue sih nanti akan prefer seperti itu, ya. Tetap karena bakal rata kanan harga trade-nya. Kebetulan kan harga trade yang sekarang kan emang lagi anjloknya. Jadi bukan karena anjlok terus kalian beli, enggak juga, ya. Misalnya kayak gini, pasti kan dia akan binding ke ini kalian kan, ke karakter kalian. Enggak juga. Cuman kalau misalnya kalian mau bikin drone, atau misalnya kalian mau masih equipnya kayak gitu dan coba gacha, ya terserah. Cuman kita menghemat gold sebesar-besarnya untuk level 70, sebisa mungkin kalian hanya produksi aja, jadi bukan menjual. Kalau misalnya dianggarkan, kayak kemarin setahu gua, jadi setelah gua cek, kayaknya kalau untuk level, level lagi, bahan hijau yang ini, kalian mending bagus jual bahan mentahnya daripada bahan jadinya, setengah jadinya. Terkait harga pasar dan resource-nya, gitu. Kalau prefer gua ya. Nah, cuman orang kan pasti akan beli, apalagi Sultan kan maunya instan aja dan nggak mau beli bukan nggak mau juga sih. Lebih ke repot sih kalau misalnya beli satuan gitu. Kan ada ya mindset yang pengennya beli instan atau jadi. Jadi nanti bikinnya, kalau dari gua tipsnya, bikinnya bukan kayak gini deh contohnya. Sorry ini agak panjang soalnya terakhir nih ya. Contoh nih, kalian mau bikin bagian alloy. Alloy yang di gua contohnya ada 8. Nah, bikinnya bukan 8, jadi bikinnya cuma 5 atau 6. Jadi sisa bahan, nih contoh 6 kan, sisa bahannya lagi yang lain itu dijual bahan mentahnya. Nah gitu, prefernya kayak gitu. Jadi dua, menjual bahan setengah jadi dan menjual mentah. Kalau kalian habiskan, oke. Nanti kalau yang lain dipakai buat dibikin, oke, nggak ada masalah. Cuma kan kita mementingkan bahan itu cuan atau enggak mengikuti harga pasar. Nah, gue ngelihatnya seperti itu. Jadi gue nanti akan berasumsi bahwa gue akan bikin bukan 50-50 sampai habis terus gue jual, tapi gue akan mengurangi intensitas pembuatan untuk bahan setengah jadi dan sisanya bahkan gue jual. Nah kayak gitu. Karena gue pikir jika dihitung-hitung kalkulasi nilai maksimal untuk penjualannya ternyata lebih menguntungkan bahan yang mentahnya dibandingkan dengan bahan setengah jadi yang udah kita bikin. Gitu. Jadi secara bijaknya nggak apa-apa jual keduanya, tapi intensitasnya mungkin ada satu yang dibanyakin, ada yang satu yang dikurangin. Lihat aja nanti trade-nya. Gitu. Mungkin kalau dari gue sih itu untuk yang persiapan level 70 paling kayak tadi ya, lebih ke mapnya. Kalau misalnya kalian punya waktu luang, terus kalian persiapkan juga botol minumnya atau bahan payungnya tadi, tempat istirahatnya. Terus investasikan bahan kalian ke level 70 yang dari yang sekarang, supaya nanti kalian bisa langsung rata kanan pas nanti menjual kalau udah nanti update. Nah, terus manfaatkan setahu gua itu yang tadi, event yang Blood Moon-nya sama yang
perannya. Jadi kalian bisa mendapatkan keduanya, walaupun kalian istilahnya nggak harus repot-repot gitu, harus ke sana, harus ke situ gitu, ya. Mungkin sisanya sih kayak mungkin buff makanan atau mungkin masalah refine. Yang tadi sih gua sarankan, cuman balik lagi ke kalian, gimana enjoy-nya aja. Berbagilah ke gua atau ke teman-teman kita yang lain kalau kalian punya tips dan trik lagi untuk mempersiapkan level 70, bisa dicantumkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share juga jika bermanfaat ya. Subscribe channel YouTube selalu mendukung. Yang sudah, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!